warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Laricia Syakrompis dengan NIM G70124-087 dari kelas C, praktikan analisis farmasi dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan membuat video tugas pendahuluan percobaan 2 dengan judul percobaan gugus kromofor, ausokrom, dan penentuan panjang gelombang maksimum. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan kriteria struktur kimia apa yang harus dimiliki oleh suatu molekul seperti paracetamol agar dapat diidentifikasikan oleh spektrofotometri UV vis. Nah, agar suatu molekul seperti paracetamol itu dapat dideteksi oleh spektrofotometri UV vis, itu molekul tersebut itu harus punya bagian struktur yang bisa menyerap cahaya ultraviolet atau cahaya tampak. Nah, biasanya ini berupa ikatan rangkap atau sistem ikatan rangkap yang saling terhubung. Terus elektron pada bagian ini bisa itu meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi sehingga saat terkena cahaya, dan itulah yang terbaca oleh alat. Terus kalau molekul tidak punya sistem seperti ini, biasanya dia itu tidak akan menyerap UV vis secara signifikan. Terus nomor 2, jelaskan perbedaan fungsi dan sebutkan ciri-ciri gugus kromofor dan auxokrom dalam proses identifikasi sampel. Nah, kromofor itu bagian utama dari molekul yang benar-benar menyerap cahaya, misalnya gugus karbonil atau ikatan rangkap. Nah, ciri-cirinya itu adanya elektron yang bisa berpindah energi. Sedangkan auxokrom itu merupakan gugus pendukung yang sendirinya itu tidak menyerap kuat tetapi bisa memperkuat atau menggeser penyerapan kromofor. Jadi kromofor itu dia itu sebagai penyerap utama, sedangkan kalau auxokrom itu dia itu sebagai penguat atau pengubah sifat serapan. Terus yang soal nomor 3, jelaskan bagaimana spektrofotometer mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada sampel melalui fenomena pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Nah, ketika sampel ditambahkan NaOH, itu terjadi perubahan pada struktur kimia. Misalnya, gugus OH itu bisa berubah menjadi bentuk ion O saja. Sedangkan baru perubahan ini membuat sistem elektron dalam molekul itu menjadi lebih terkonjugasi atau lebih mudah bergerak. Nah, akibatnya energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah itu jadi lebih kecil, sehingga panjang gelombang serapan bergeser ke arah yang lebih besar. Spektrofotometer mendeteksi perubahan ini sebagai pergeseran puncak serapan. Soal keempat, mengapa setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang spesifik? Nah, setiap gugus fungsi atau molekul itu punya panjang gelombang max atau lambda max itu yang khas karena struktur elektroniknya itu berbeda-beda. Energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah tergantung pada jenis ikatan dan lingkungan di sekitarnya. Karena tiap molekul punya susunan atom dan elektron yang unik, maka panjang gelombangnya pun berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya yang paling kuat diserap juga berbeda. Itulah sebabnya lambda max itu bisa berubah atau bisa digunakan seperti sidik jari untuk mengenali suatu zat. Nah, yang terakhir itu berdasarkan prinsip hukum Lambert-Beer, jelaskan mengapa pengukuran kadar suatu sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Nah, menurut hukum Lambert-Beer, semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin besar absorbansinya. Pengukuran dilakukan pada lambda max karena pada titik ini penyerapan cahaya paling kuat dan paling stabil. Dengan begitu, perubahan kecil dalam konsentrasi akan menghasilkan perubahan absorbansi yang lebih jelas dan akurat. Nah, selain itu, gangguan dari kesalahan pengukuran juga lebih kecil dibandingkan jika mengukur di panjang gelombang lain. Sekian video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.